Database. Database adalah sebuah program yang dapat dipakai untuk menyimpan, mengatur, dan memainkan data. Sedangkan menurut CJD, database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Data input adalah data yang masuk dari luar sistem. Data output adalah data yang dihasilkan sistem. Dan data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem. Database memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah tabel. Tabel merupakan sekumpulan data yang memiliki topik tertentu. Dua, record. Record merupakan baris yang terdapat dalam tabel. Secara umum, record memiliki definisi satu bagian dari data. Yang ketiga adalah field. Field adalah kolom dari tabel. Pada satu record terdapat bermacam-macam field, dan satu field mewakili satu bagian dari data pada tabel. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang tabel, query, form, report, dan SQL, serta cara untuk membuatnya. Apa itu tabel? Tabel berfungsi untuk menyimpan berbagai data ke dalam database. Kita dapat memasukkan berbagai macam data yang kita inginkan pada tabel. Untuk membuat sebuah database dari awal, kita dapat mengklik blank database. Lalu kita isi namanya dengan data pelanggan. Lalu klik. Di sini sudah terdapat tabel 1 yang akan kita isi dan berbagai macam variabel, field, dan data. Untuk mempermudah mengisi variabel, kita dapat mengubah bentuk datasheet ini ke bentuk design view. Bisa kita kasih nama tabel pelanggan, lalu oke. Di sini sudah terdapat variabel field name ID dengan tipe data auto number. Tipe data auto number ini merupakan tipe data yang akan secara otomatis mengurutkan data sesuai dengan urutan. Lalu kita isi dengan variabel nama. Saya akan menggunakan jenis data teks untuk mempermudah pembuatan. Perusahaan, alamat, pesanan, jumlah, lalu harga, terkirim. Untuk variabel terkirim, saya akan menggunakan jenis data yes atau no. Jenis data ini hanya akan berupa sebuah kotak yang bisa kita centang nantinya. Lalu catatan. Dan tenggat waktu. Untuk tenggat waktu saya akan menggunakan jenis data date atau time. Lalu kita save dulu dan kita ubah tampilan ke datasheet seperti tadi. Kita juga dapat menyesuaikan ukuran dari field name ini. Sekarang mari kita isi data ini
dengan pelanggan pertama yaitu Salam, perusahaan PT Sastra, alamat Situbondo, pesanan laptop jumlah 20 buah dengan harga 100 juta. Lalu sini terkirim catatan tidak suka keterlambatan. Selesaikan dulu dan tenggat waktu 2 Mei 2015. Oh, saya di sini salah untuk mengisi data. Baiklah, saya akan ubah data ini menjadi 0205. Sekarang kita telah memiliki berbagai macam data pelanggan di database kita. Dan saya telah menambahkan sebuah tabel bonus di sini yang berisi informasi bahwa pada setiap pembelian komputer akan mendapatkan bonus berupa 5 CD-RW, laptop, 2 flash disk, sedangkan mouse tidak mendapat bonus. Cara untuk menambahkan tabel seperti ini, kita dapat klik create lalu tabel untuk membuat tabel yang baru. Setelah ini kita akan belajar cara untuk mengorganize dan menghubungkan dua tabel ini dengan menggunakan query. Query berfungsi untuk mengatur data yang telah tersimpan di dalam tabel. Selain itu, kita dapat menghubungkan tabel dengan tabel, query dengan query, maupun tabel dengan query. Sekarang kita akan belajar cara untuk menggunakan query. Kita dapat mengklik create di sini, lalu kita pakai query design. Untuk mempermudah menghubungkan tabel pelanggan dan tabel bonus, sebaiknya kita menggunakan query design. Kita pilih tabel yang akan kita gunakan. Di sini kita juga dapat menggunakan query atau dua-duanya antara tabel dan query. Kita akan pakai dua buah jenis tabel ini. Kita add, close. Oke. Di sini kita hubungkan dulu setiap pembelian suatu barang akan mendapatkan bonus berupa barang tertentu, yaitu kita hubungkan antara pesanan dan pembelian karena dua data ini merupakan data yang sama. Lalu kita masukkan ke dalam kotak ini data-data mana saja yang ingin kita tampilkan. Saya akan tampilkan nama. Kita hanya perlu mengkliknya 2 kali atau menggesernya seperti ini. Alamat, pesanan, bonus, terkirim,
catatan, lalu tenggat waktu. Di sini ada kolom sort, yaitu kita dapat memilih di kolom sort ini ingin mengurutkan ascending, descending, atau tidak urutkan. Saya akan memilih diurutkan berdasarkan huruf awal. Lalu ada show. Di sini di show kita dapat menentukan jenis data-data yang ingin kita tampilkan atau tidak ingin kita tampilkan. Lalu di kriteria ini kita di kriteria juga dapat menentukan dari data yang ada di database itu hanya data seperti apa yang kita ingin tampilkan. Sebagai contoh untuk alamat, saya hanya ingin menampilkan alamat Situbondo saja. Setelah ini bisa kita run. Di sini hanya terdapat alamat dari kota Situbondo saja. Lalu pesanan dan bonus. Karena telah kita hubungkan terlebih dahulu tadi, jadi antara pesanan dan bonus sudah langsung terhubung di sini. Lalu kita simpan query ini dengan nama pelanggan dari Situbondo. Oke. Kita juga dapat membuat query lain yang mengorganize pelanggan dari kota Jember atau Jakarta saja atau semuanya. Selain mengelompokkan berdasarkan kota atau alamat, kita juga dapat membuat sebuah query yang mengelompokkan data lain. Seperti contoh, mari kita create query yang baru. Kita pilih dua-duanya lagi. Lalu kita hubungkan antara pesanan dan pembelian. Lalu datanya berupa nama, perusahaan, alamat, pesanan, bonus, terkirim, tenggat waktu. Saya akan mengurutkan berdasarkan huruf awal untuk nama, yang lainnya biar tidak usah. Untuk kriteria yang kedua ini, untuk query yang kedua ini saya akan menuliskan kriteria di pesanan. Yaitu saya hanya ingin menampilkan pelanggan yang memesan komputer saja. Selain itu, kita juga dapat mengisi dua kriteria. Selain hanya ingin menampilkan pelanggan yang hanya memesan komputer, kita juga dapat menampilkan pelanggan yang hanya beralamat di Situbondo atau Jember. Saya akan coba menulis Jember. Kita sekarang sudah memiliki dua kriteria. Mari kita langsung run. Di sini kita hanya memiliki 3 orang pelanggan yang beralamat di Jember dan memesan komputer. Query ini dapat kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Form berfungsi untuk menampilkan data pada layar dan bekerja dengan data tersebut. Form memiliki tampilan yang lebih baik dibandingkan tabel dan query, sehingga cocok digunakan untuk bekerja pada layar. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu membuat form. Pertama adalah klik tabel. Dan selanjutnya klik form.
Yang ini jika menggunakan form yang di create itu langsung jadi seperti yang ada di sini, dan ukurannya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk menggeser yang kedua bisa langsung di sini 2, 3, 4, otomatis semuanya sudah langsung berubah. Dan untuk mencari data yang dibutuhkan bisa langsung di sini, seumpama nomor 7. Nah, tanggal dan waktunya bisa ditemukan. Jika melewati ID bisa juga. Contohnya adalah 4. Yang lain langsung berubah semua. Dan yang kedua bisa menggunakan split form, yaitu yang di sini tabel pelanggan dan data yang komplit langsung berada pada satu tempat. Sini sama seperti yang di form tadi, bisa mencari sesuai lewat sini. Dan yang ketiga bisa menggunakan form wizard. Di sini kita harus mengedit sesuai kebutuhan. Yang akan dipakai hanya ID, nama, perusahaan, dan alamat. Salah satu contoh seperti itu. Dan next, kita pilih sesuai kebutuhan. Ada untuk tab, datasheet, dan justified. Yang kita coba adalah kolom dulu. Ini langsung klik dan finish. Maka yang ditampilkan adalah seperti halnya yang di sini. Untuk memberi tombol itu klik view terlebih dahulu, desain new, lalu kita pilih button, klik 2 kali, klik double, lalu kita klik di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa memilih sesuai kebutuhan, find record, dan yang lain sebagainya ada di sini. Yang kita pakai contohnya adalah print record. Langsung kita klik print record dan next. Jika kita memberikan gambar, menggunakan gambar, bisa langsung browse, tapi kita coba yang teks terlebih dahulu. Ini kita next, kita ganti dengan print. Print. Ini dan di sini berubah menjadi print. Kita coba terlebih dahulu. Thank you. Kita klik print. Langsung siap untuk print. Kita coba dengan tombol yang lain. Klik 2 kali. Kita coba yang next record. Next. Next lagi. Dan finish. Kita coba jalankan. Semuanya sudah berubah, sama halnya dengan kerja yang di sini. Dengan next itu sama saja. Kita mencari search, masih bisa salam, kita cari salam. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari sesuatu yang kita butuhkan dalam suatu pemesanan. Masih banyak tombol-tombol yang lain yang bisa kita gunakan. Report berfungsi untuk mencetak tampilan data. Selain itu juga untuk membuat label. Kita dapat mengaplikasikan report untuk mencetak laporan keuangan, penjualan, dan lain-lain.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat report. Yaitu pertama kali kita akan memilih salah satu tabel. Di sini saya akan memberikan contoh memilih tabel pelanggan. Kita klik, lalu pilih create. Ya, di sini ada beberapa icon. Kita akan memilih report. Sebelumnya akan saya jelaskan bagian-bagiannya berdiri sebagai apa saja, yaitu report untuk mencetak data dalam bentuk laporan, sedangkan label membuat label dari database yang sedang aktif, link report untuk membuat format laporan kosong sehingga user dapat membuat laporan yang diinginkan, sedangkan report wizard untuk membuat format laporan berdasarkan turunan yang disediakan, sedangkan report design untuk merancang format laporan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sekarang memilih report dulu. Nah, seperti ini. Ini merupakan tabel report dari tabel pertama yang kita pilih tadi. Di sini kita dapat mengganti nama. Seperti ini, klik dua kali. Ya. Agar berbeda dengan tabel sebelumnya, kita tambahkan tabel report. Dan ini merupakan tanggal pembuatan tabel tersebut, dan nama-namanya ini bisa kita ubah, kita sesuaikan. Seumpamanya namanya lebar, namanya panjang, mungkin bisa dilebarkan, bisa dikecilkan seperti ini. Lalu ketika kita akan mau ingin mencetaknya, lihat di view tampilannya, lalu kita klik print preview. Nah, di sini kita dapat melihat di page layoutnya size. Itu ukurannya seperti letter, tabloid, legal, A3 maupun A4, A5. Ini portrait, keadaan berdiri, landscape, tabel dan keadaan tidur. Sedangkan marginnya kita bisa melihat normalnya, atas, bawah, kiri, kanannya berapa. Setelah itu, jika sudah, kita klik print. Kalau ingin kembali lagi dari tabel semula, kita bisa memilih close print preview. Sekarang kita akan menyimpannya, yaitu dengan cara klik close tabel pelanggan report. Apakah ingin menyimpan? Kita klik yes. Tabel pelanggan kita tambahkan report. Oke. Kita akan membuat tabel lagi dengan tabel report, tetapi dengan tombol berbeda, yaitu dengan kita akan membuat label. Di sini tabel pelanggan ini akan kita buat label dengan klik label di sini. Nah, di sini kita dapat memilih ukuran yang disukai, misalnya ukurannya seperti ini, tapi kita memilih yang seperti ini aja. Lalu next. Nah, ini fontnya kita bisa memilih
apa terserah kita. Misalnya ini text colornya mau warna apa, hitam saja. Ukurannya 8/9. Lalu kalau ingin tulisannya italic atau miring, kita kasih centang di sini. Misalnya kalau ingin ada garis bawahnya, kita centang di sini. Tapi tidak usah, langsung saja next. Nah, ini prototype labelnya yang ditampilkan, yaitu ID-nya juga di enter lagi, nama, alamat, pesanan, jumlah, lalu harga. Nah, setelah itu next, kita lanjutkan. Kita mengurutkan dari ID-nya dulu, lalu namanya, perusahaan, alamat, pesanan, jumlah, harga, terkirim. Mungkin catatan dengan tanggal waktunya, gak usah, langsung next. Juga tabel pelanggan, ini namanya kita tambahkan biar berbeda. Kita klik, lalu setelah ini kita klik finish. Setelah selesai, nah di sini ada ID-nya, nama. Setelah itu kita akan membuat lagi tabel ini, lalu create, kita membuat report wizard, yaitu apa yang diperlukan untuk membuat format laporan berdasarkan keuntungan yang disediakan. Kita kasih contoh dulu. Ya, di sini ada, kita memilih tabel pelanggan, lalu kita akan memilih yang akan kita tampilkan ID-nya, nama, perusahaan, alamat, pesanan, jumlah, harga, terkirimnya kapan, lalu next. Ini seperti ini saja, lalu next. Yang kita urutkan menurut ID-nya, next. Kita dapat memilih layoutnya kolom atau tabular, specify, tapi kita memilih kolom dan orientasinya portrait. Next, lalu, nah di sini ada tampilannya, style tampilan 2007, kepek, titik. Kita memilih yang agak ada warna yang terlihat seperti Foundry ini, lalu kita pilih next. Sudah selesai, lalu finish. Demikian pembuatan report. SQL memiliki kepanjangan Structured Query Language, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses data di dalam sebuah database relasional. SQL memiliki 3 jenis perintah,
Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. DDL digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. 2. Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan untuk memanipulasi data yang telah dibuat. Yang terakhir adalah Data Control Language atau DCL. DCL digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk menggunakan bahasa pemrograman SQL untuk membuat sebuah tabel. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka Create. Lalu di sini kita pilih Query Design. Akan muncul tampilan seperti ini, kita close saja. Lalu kita buka bahasa pemrograman SQL View di pojok kiri atas. Kita klik. Di sini kita tuliskan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan kita. Saya di sini akan menulis create table SQL. Lalu enter, buka kurung, enter lagi supaya jelas batas-batasnya. Di sini di baris ketiga ini kita tuliskan variabel field name yang kita inginkan tercantum dalam tabel yang kita buat. Saya akan menuliskan ID sebagai contoh dengan tipe data integer karena berupa angka. Lalu saya akan menjadikan variabel field name ID ini sebagai primary key. Saya akan tulis primary key, koma, lalu enter. Kita teruskan pada variabel field name selanjutnya, nama, dengan jenis tipe karakter kita tulis char dengan batasan 25 huruf, koma, enter. Pesanan, tipe datanya juga karakter, batasan 25 huruf juga. Lalu tanggal dengan tipe data date time. Lalu catatan dengan tipe data karakter dan batasan 50 huruf. Enter, lalu tutup kurung dan titik koma. Setelah ini kita simpan dulu. Saya akan simpan dengan nama Query SQL. Oke. Di sini kita telah memiliki Query SQL di data project kita. Lalu kita run. Secara otomatis di sini akan muncul tabel dari bahasa pemrograman SQL yang telah kita buat. Kita klik 2 kali untuk melihatnya. Ini dia. Tabel ini sudah siap untuk kita masukkan data-data pelanggan sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.